Cara menggabungkan multiple state management provider. Untuk kasus yang kali ini, kita akan tambahkan state baru, yaitu genre yang diseleksi. Di sini saya udah tambahkan daftar genrenya, jadi shooter sampai fighting. Teman-teman boleh tambahin dulu. Kemudian kita bikin UI-nya dulu sini. Dari body consumer ini kita akan bungkus menggunakan kolom. Untuk consumer kita akan jadikan dia mengisi ruang yang tersisa. Wrap with expanded. Di atasnya di sini kita akan bikin row. Kemudian kita bungkus menggunakan single chat scroll view. Scroll directionnya aksis horizontal. Data children-nya kita akan isi dari data genre. Di sini genre dot math dot tulis. Itemnya kita bikin widget text. Datanya ambil dari elemennya atau genrenya. Save. Nah, muncul. Kita akan edit lagi, itemnya kita bungkus menggunakan kontainer. Terus kita em, misalkan sebentar. Kalau kita coba pakai action chip, label, label ini teksnya, save. Oke, udah muncul chipnya kayak gini. Scroll, udah bisa di scroll juga. Kita kasih padding. Paddingnya di item di row. Kalau di row, oh ya, di sini actionnya kita bungkus menggunakan padding. Kita pakai only right ke kanan 8 misalkan. Terus kita bikin ke kiri dari row. Row bungkus pakai padding only left 8. Save. Oke, terus jarak ke bawahnya. Di sini kita pakai size box 8 konstan save. Oke, aman. Sekarang untuk bikin selection-nya. Untuk bikin selection-nya, di sini ada on press. Nah, nanti diklik gitu ya. Ketika diklik, dia akan berubah warna. Kita set warnanya dulu di sini pakai background color. Tapi karena kita belum bikin state-nya, ya harus bikin state-nya dulu. Di provider, kita bikin file namanya genre provider class genre provider extend change notifier. Misalkan kita kasih nama datanya itu string value sama dengan underscore value sama dengan nilai awalnya itu shooter. Kemudian bikin getternya tipenya string value value kayak gini. Kemudian terus untuk setternya set value data barunya string n value sama dengan n. Nah, kayak gini. Kita daftarin dulu di main. Nah, di sini untuk ngedaftarin provider yang lebih dari satu, kita bisa menggunakan di sini multiple provider. Jadi ini kita cut dulu atau boleh hapus dulu. Ini remove mana ya? Sorry, diganti jadi multiple
multiple provider mana ya? Provider. Nah, ini multiple providers, change notifier provider. Ini kita dapatkan dulu yang sebelumnya, yaitu yang game provider. Terus tambahin satu lagi, sorry, change notifier provider untuk genre provider. Oke, sudah. Sekarang kita tempelin di game page. Ini restart dulu biar di-create untuk yang genre providernya. Tempelin di bagian sini. Single chat scrollnya kita bungkus pakai misalkan kita bedain ya, jangan consumer terus. Misalkan pakai builder. Untuk akses data di selectionnya kita pakai context switch. String, terus di sini kita pakai genre sama dengan genre selected sama dengan context.which untuk genre provider dot value. Selanjutnya di sini untuk background, kalau misalkan genre selectednya sama dengan elemen E ini, maka kita akan kasih warna colors primer. Theme.of.context.primer. Tapi kalau bukan, kita kasih warna putih. Oke, kita coba tes save. Nah, ini yang aktif di shooter. Sekarang untuk aksi ngeklik di yang lain akan pindah selectednya di on press context.read kita update untuk nilai genre selectednya. Genre provider dot value pakai setternya sama dengan nilai elemennya. Kalau kita misalkan di RPG, otomatis ya ini RPG masuk ke value jadi di update. Save. Kalau kita klik di RPG, oh ya sorry, di sini game di genre provider untuk perubahannya kita belum tambahkan notify listener. Datanya sebetulnya udah berubah, tapi nggak di-update UI karena kita kurang notify listener. Save. Klik lagi di RPG, nah udah berubah, pindah. Lighting dan lain sebagainya. Sekarang kita akan kondisikan untuk daftar live game ditampilkan berdasarkan genre yang diselektif. Kalau kita klik yang di RPG, tampilkan game RPG. Kalau di shooter, tampilkan yang di shooter. Caranya, ini yang pertama dulu ya, karena ada beberapa cara. Pertama itu, di consumernya, kita bungkus lagi di sini. Teman-teman boleh bungkus lagi pakai provider, boleh. Atau juga pakai consumer lagi, boleh. Tapi dengan adanya extension context watch, nah yang kayak gini, teman-teman bisa langsung pakai di consumer di dalam buildernya. Jadi kita akan tempelkan di setelah pengecekan yang load. Di sini misalkan setelah dapat nilai game. Nah, kalau misalkan mana ya? Genre list. Oke. Nah, di sini kita akan ubah dulu sebentar. Yang ini bikin lagi namanya list. Ini komentar dulu. Nah, ini isinya berarti ya. Oke, berarti ini komentar dulu. Nah, kita akan bikin lagi variabel kayak games, tapi isinya beda. Sekarang kita aktifkan. Kita akan filter dari list
dot where di mana elemennya itu biar singkat dot genre itu sama dengan genre yang diselected. Kembalikan ke tulis kayak gini. Jadi sekarang gamenya sudah diselected. Kalau shooter berarti game shooter aja. Kalau MMORPG berarti MMORPG saja. Kalau fighting, fighting saja. Gitu. Jadi nggak keseluruhan. Kalau ini keseluruhan. Kita cuma nempelin yang sudah difilter. Ini difilter. Kayak gitu. Kita coba save. Oke. Nah ini udah semua ya. Udah shooter semua. Ini shooter, ini shooter, shooter, shooter. Kalau MMORPG, nah ini MMORPG. Ini RPG, kemudian ini strategi, terus ini fighting. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang gini, di provider untuk kasus multiple tab ini kita bisa disatukan. Ini kan dibedakan ya, beda file. Ada game provider, ada game provider, ada genre provider. Nah, kalau di provider, segmen provider, kita bisa satukan untuk nilai value atau genrenya. Nah, yang ini kita bisa pindahin ke game provider. Di sini bisa. Kita rename aja jadi genre misalnya. Ini bisa. Jadi, kita bisa hapus yang di sini. Atau teman-teman boleh komentar biar nggak dipakai. Nanti teman-teman bisa gunakan ini sebagai pembanding gitu ya. Saya akan komentar aja. Atau boleh nggak di komentar, boleh dipakai. Tapi nanti kita akan ganti untuk penggunaannya di page. Untuk yang list genrenya dulu. Di sini kita nggak apa namanya, nggak mendengarkan ke sini ya. Genre provider. Oke. Nah, di sini kita nge-watch-nya itu ke game provider dot genre. Cuman gini, kalau kita menggunakan watch, nanti ketika proses inisial data di sini, ini bakal dibuit lagi, terus dibuit ikut-ikutan dibuit gitu. Contohnya gini, kita akan coba tes pakai tambahin dulu package di method. Oke, kemudian teman-teman di sini bikin di method dot di method dot import dulu, nggak kebaca berarti manual. Import di method dot log, kasih nama build genres. Save, melihat konsol, kita restart dari awal. Nah, build genre ini 3 kali ya kalau teman-teman perhatikan. Biar nggak tampil 3 kali kayak gini, biar ditampilkan jumlah barisnya, kita tambahin lagi garis di atasnya. Strip kali 30. Oke, kita restart. Nah, 3 kali di build-nya. Padahal kan belum ada perubahan di genre. Di sini dipengaruhi karena kita nyimpen data genre di dalam game provider, yang dimana di game provider ini ada mengeksekusi yang flash type game yang mengupdate notify listener loading, notify listener failure, notify listener load. Kayak gitu. Makanya dipanggil 3 kali. Dipanggil pertama kali untuk inisial, dipanggil ini yang ketika loading, ini dipanggil ketika yang load atau sukses gamenya. Nah, biar tidak terpengaruhi oleh yang lain, kita cuman mendengarkan di row scroll ini untuk yang data kategori aja. Kalau data kategori berubah, baru diupdate yang di sininya. Nah, kita udah pelajari di video-video sebelumnya tentang select. Nah, kita pakai di sini selectnya. Context.select untuk kasus game provider
Kita rename jadi game provider ini, game provider dot genre. Jadi kita cuma mendengarkan yang genrenya saja. Save, kita coba restart lagi. Nah, ketika di restart, di sini state game itu berubah dari inisial menjadi loading, dari loading menjadi load. Tapi untuk yang sekarang status building di scroll genre itu cuma sekali. Karena kita udah menerapkan di sini select. Jadi udah aman di sini. Proses build-nya tidak dilakukan dan tidak dipengaruhi oleh data yang lain meskipun kita simpan di provider yang sama. Genre di yang sama, status juga games di sini. Karena kita menggunakan select. Kita coba ganti yang lain. Oke, berubah. Oke, fighting. Nah, cuman gini, ketika kita menggunakan select, di sini kita bikin perubahan di MMORPG. Kalau datanya dia berubah. Terus di sini RPG dia berubah. Di sini juga dia berubah datanya, tapi di sini nggak berubah yang selectednya. Karena kita masih merubahnya itu ke genre, belum ke game provider kan kita udah pindahin sebetulnya. Jadi ini ganti. Sorry saya kelupaan di sini harusnya ke game provider dot genre. Nah harusnya kayak gini. Nah terus untuk yang genre di game provider untuk ngesetternya itu, ini kan cuman bikin aja. Kita nggak ada notify listenernya, berarti notify listenernya harus dibikin di sini. Notify listenernya. Cuman di sini kan dia bukan state, jadi nggak kebaca. Berarti harus bikin lagi untuk event ngeset genrenya. Misalkan di game provider kita bikin sebuah fungsi set genre. String n, genre sama dengan n, kemudian notify listener. Kayak gini. Save. Jadi di sini set genre. Masukkan save. Kita restart lagi. Oke, ke MMORPG. Nah, berubah, berubah, berubah. Cuma di sini nggak ikut berubah karena sorry, udah yang kelewat lagi. Kita masih menggunakan genre yang ada di listnya di sini nih. Nah, ini ke genre. Kita harus ganti ke game. Karena kita udah ada di dalam lingkup game provider consumer yang itu, maka kita nggak perlu lagi nge-watch ke sana. Langsung aja pakai di sini game provider. Jadi di sini ganti pakai game provider dot genre. Restart lagi. Oke, di sini sudah udah migrate dari yang tadinya dua provider menjadi satu provider yang sama. Oke, berubah, berubah, berubah. Tapi bedanya, setiap builder, setiap consumer, dia memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kalau yang di sini memiliki tanggung jawab untuk mengupdate genrenya saja. Kalau di sini tanggung jawabnya itu untuk mengupdate ketika terjadi perubahan genre dan ketika terjadi perubahan state games. Kayak gitu. Oke, gitu mungkin untuk di video kali ini tentang multiple state di provider. Jadi teman-teman sekarang udah coba antara penggunaan provider yang berbeda dan provider yang disatukan dengan penggunaan select agar kita bisa tidak terpengaruh state-nya itu dari yang lain. Ada yang bisa apa namanya? Ada yang bisa dipengaruhi, ada juga yang kita bisa batasi antara pengaruh yang satu dan pengaruh yang lain. Kayak gitu aja mungkin. Sampai ketemu lagi di next video.